Silakan duduk. Kalau belum ada instruksi nggak mau duduk ya, mantap. Shalom semuanya. Shalom tante, shalom adik-adik, shalom kakak-kakak. Ya karena umur saya di tengah-tengah ya, jadi saya harus sapa semuanya. Ya ketemu lagi. Oh kok jadi kayak stand up komedi ya. Ketemu lagi sama saya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ignatius Leviliando. Mungkin ada yang belum kenal. Saya hari ini datang bersama istri. Bisa bangkit berdiri istri saya? Nah, dia paling malu kalau gitu ya, sengaja saya gituin ya. Oke, ini saya sama istri dan saya bersama dengan rombongan dari Lampung, 5 orang. Dan ini ada anak-anak rohani saya yang dari Jakarta juga ya. Berdiri dulu dong. Kasih lihat dulu lah. Enggak usah. Jadi kami rindu kita berjalan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Oke? So, tema besar kita adalah Kingdom Influence. Dan di bulan ini adalah In My Family, betul ya? Karena saya belum memiliki anak jasmani, ya, jadi tapi saya memiliki anak-anak rohani. Haleluya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang fathering karena tema hari ini adalah kepemimpinan orang tua, parental leadership. Yang saya bisa bagikan ya bagaimana saya memimpin anak-anak rohani. Karena kalau saya ngomongin tentang anak jasmani, pasti orang bilang, so tau lu aja belum punya anak kan gitu kan biasanya kan. Netizen tahu sendiri kan mulutnya kan, gitu ya. Oke, ada 3 elemen yang penting harus ada dalam gereja. Yang pertama adalah leader, yang kedua adalah manager, yang ketiga adalah father. Tapi mana yang paling penting? Mereka harus berjalan bersama-sama di dalam gereja. Ketika punya leader, nggak punya managerial skill, maka gereja akan berantakan, betul? Tapi kalau bisa berjiwa manager, tapi dia nggak punya jiwa leader, maka gereja tidak akan ada visi dan target, betul? Tapi ini juga penting, kalau gereja tidak ada bapak, maka nggak ada yang bertahan untuk mempertahankan fondasi. Karena father itu fondasi, amin? Ya, so hari ini saya pengen encourage teman-teman semua bahwa father itu bukan berbicara tentang gender, tapi itu berbicara tentang fungsi. Sama-sama bilang fungsi. Semua orang akan berfungsi menjadi bapak rohani. Dan apabila kita belajar biologi, agak berat ya. Bahwa benih kromosom XY itu datang dari benih bapak, betul? Artinya yang punya benih hanya bapak. Seringkali gereja jadi mandul rohani karena nggak ada bapak-bapak rohani. Karena nggak ada benihnya yang mau ditabur, betul? So, seberapapun kita yang ada di tempat ini, kalau kita ngerti ini dan kita tahu di dalam kita, Tuhan udah invest begitu besar, ada benih yang harus ditabur, itu pasti berbuah buat kerajaannya. Amin? Tapi yang pertama kali kita harus sadar bahwa kita dipilih Tuhan untuk jadi bapak rohani. Amin? Siapa yang mau? Angkat tangan. Haleluya ya. Tuhan berkati semua yang mengangkat tangan. Yang tidak juga mungkin belum siap ya. Tuhan juga tetap berkati karena Tuhan akan mempersiapkan kita semua. Oke? Nah, next slide. Saya akan bahas dulu pembukaan betapa pentingnya kita memilih role be a father. Ya. Pengajaran Daud kepada Salomo. Teman-teman tahu bahwa apa yang diminta Salomo dan itu menyenangkan hati Tuhan, betul? Kita tahu story-nya ya. Saya masukin ini biar ada landasan ayatnya aja ya, supaya nggak hoax ya. Karena sekarang harus ada bukti semuanya. Nah, ini doa Salomo meminta apa? Hikmat. Oke. Kemarin saya dari Kalimantan, saya pelayanan bareng dengan orang Bangladesh ya. Dia dari seberang, dia terima Yesus dan dia banyak mempelajari Alkitab. Dan dia bilang kayak gini, bagaimana Salomo minta hikmat yang dimana permintaan itu sebenarnya berhikmat banget. Betul gak? Coba kita bayangin. Kita tahu doa
minta hikmat itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan karena kita udah baca Alkitab, betul? Coba kita bayangkan apabila kita tidak ada Alkitab dan kita jadi Salomo, apa yang kita minta? Kita pasti mintanya ya supaya kerajaan dikokohkan, supaya musuh-musuh dihalau, betul gak? Karena pada saat itu Israel sebuah bangsa yang diserang terus, betul? Tapi Salomo minta hikmat. Dan akhirnya di ayat-ayat selanjutnya dia minta pengertian, understanding. Dan maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya ayat 12 ya, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Berarti Salomo ini orang yang wow, sama-sama bilang wow. Karena nggak ada lagi, betul? Kamu paling enak hidup itu, nggak ada lagi yang kayak kamu, keren banget kan? Betul nggak? Dan faktanya memang nggak ada lagi yang kayak kamu. Makanya di gereja nggak perlu bersaing, amin? Karena nggak ada lagi yang seperti kamu. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan dan kemuliaan. Kalau kita minta sama Tuhan terbalik, kekayaan dan kemuliaan, mungkin kita nggak dapat hikmat dan pengertian. Tapi karena kita minta hikmat dan pengertian, maka kekayaan dan kemuliaan juga dikasih ke Salomo. Make sense sampai sini? So, pertanyaannya adalah dari mana dia mendapatkan hikmat untuk meminta hikmat yang dimana itu permintaan yang sangat berhikmat. Betul nggak? Nah ini jawabannya. Ini orang Bangladesh tanya, gimana sih? Next slide. Ternyata Daud yang mempersiapkan apa yang penting bagi hidup Salomo. Seorang bapak mempersiapkan anaknya itu, dia tahu bakal anaknya jadi raja. Dan seorang bapak mempersiapkan itu ketika nanti kamu jadi raja, apa yang penting bagi kamu. Oke? Itu fungsi seorang bapak. Ini saya susah banget lihat ke sini ya, karena ada tiang ini. Ini bisa dibuang dulu nggak tiangnya? Coba digulung dulu atau gimana gitu ya. Saya jadi mau lihat sini nggak kelihatan, lihat sini nggak kelihatan. Tapi it's okay lah ya. Kalian bisa lihat saya yang penting ya. Oke. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Tadi Pak Arifin bilang bahwa orang-orang perlu memiliki bapak rohani, maka dia akan pulih. Betul? Anak yang belum pulih nggak pernah mau dengar didikan. Setuju? Sekali lagi saya ulangi, anak yang belum pulih nggak akan pernah mau dengar didikan. Karena dia nggak tahu bahwa itu tuh mengasihi mereka. Ya, mereka pikir selalu berlawanan, selalu dibenci dan lain-lain. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Siapa ayahnya? Salomo? Daud. Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Betul ya, dia anak tunggal ya. Aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Apa yang disuruh Daud minta? Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Salomo sebagai anak, dia dengar baik-baik nasihat bapaknya. Oke? Sehingga waktu dia ditanya, mau minta apa? Tek, dia langsung connect. Saya nggak minta yang lain, saya minta yang diajarin papa saya. Apa itu? Hikmat dan pengertian. Next slide. Kesimpulannya adalah pengajaran yang benar kepada anak mendatangkan permintaan yang tepat kepada Tuhan. Betul? Seringkali anak, saya harus menyadari sebagai anak dan sebagai bapak, saya melihat banyak anak-anak rohani saya yang salah meminta dan banyak kecewa. Kenapa orang berhenti berdoa? Karena kecewa, nggak dapat hasilnya, betul nggak? Permasalahannya bukan Tuhan nggak kasih, kitanya yang salah berdoa. Karena kita salah pengajaran. Makanya pengajaran yang benar kepada anak mendatangkan permintaan yang tepat. Sehingga permintaan Salomo menyenangkan hati Tuhan dan dapat bonusnya. Amin? Mau bonus? Oke. Bonus itu tambahan kan teman-teman?
Bonus bukan inti. Mau dapat bonus di perusahaan, kerjakan tanggung jawab yang intinya. Baru dapat komisi, dapat dividen, betul? Kalau nggak ngerjain yang intinya gimana mau dapat bonus? Maksud sampai sini? So kalau kita minta yang intinya. Dan apa permintaan yang paling baik? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti rencanamu dalam kerajaan. Betul? Maka semua semua itu bonus. Intinya tinggal dalam kerajaan Allah. Amin. So yang hari ini udah fokus ke bonus, nah jangan. Nanti kecewa kalau bonusnya nggak keluar. Betul? Kerjakan aja bagian kita, responsibility kita. Amin. Next slide. Maka permintaannya akan tepat. Oke? So ini fungsi Bapa yang pertama adalah Bapa bisa melihat, mengajarkan yang benar. Daud sangat kenal dengan Tuhannya. Maka dia perkenalin Tuhannya ke Salomo. Dia bilang, nak, nanti cari hikmat, cari pengertian. Gak usah cari kekayaan. Karena dia tahu Allah lah yang mengokohkan kerajaannya. Betul? Bukan usaha dia. Dan dia kenal, nak gak usah cari semua itu. Tuhan yang akan kasih. Tapi kamu perlu hikmat dan perlu understanding siapa Allah yang besar, siapa Allah Israel. Amin? Dan hari ini saya pengen banget bagiin buat teman-teman semua adalah understanding. Mengenalan akan Yesus, itu jauh lebih penting dari semuanya. Oke? Next slide. Oke. Yesus pun mengajarkan, fathering adalah salah satu metode ya, kepemimpinan menurut saya yang paling efektif dan itu diajarkan di Alkitab. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa inisiatif untuk menyelesaikan dosa itu. Bukan Adam dan Hawa. Bapa di sorga yang ambil inisiatif. Betul? Artinya semua ketika Bapa hadir, masalah selesai. Betul? Bapa hadir, masalah selesai. Anak-anak ketika nggak ada uang mau beli handphone, ketika Bapa hadir masalah masalah selesai. Berbahagialah, ada status di sosial media. Ya ternyata saya baru menikmati lebih baik 5.000 satu hari daripada 5 juta cari sendiri gitu. Bener Bil? Ada status ya, ternyata lebih indah 5.000 satu hari daripada 5 juta cari sendiri katanya. Begitu ada Bapak kita enak banget, semuanya ada, amin. Tapi di luar sana banyak yang gak punya Bapak, bos. That's why Tuhan tunjuk kita untuk jadi bapak-bapak rohani bagi mereka, amin. Menangkan banyak jiwa. Karena di Maleaki 4 yang terakhir juga aku akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak, betul? Itu fungsi kita sebagai gereja. Kesaksian Yesus tentang dirinya nih, lihat ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak, Yesus Kristus. Artinya, nih, semua kehebatan yang kita tahu yang Yesus lakukan tidak lebih dari apa yang dia lihat dari Bapanya. Karena semuanya dilihat dari Bapanya, betul? Bahkan Filipus gagal paham soal ini. Filipus bilang, tunjukin aja Bapa kepada kami, maka kami akan percaya. Terus Yesus bilang, kamu udah sama-sama sama aku sekian tahun dan kamu gak tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa dan aku adalah satu. Kita gagal paham bahwa semua yang Yesus lakukan itu hatinya Bapa. Dan kita juga seringkali gagal paham. Sebenarnya yang Yesus bawa ke dunia adalah kasih Bapa. Betul? Kita gagal paham, kita maunya miracle jalan di atas air. Air jadi anggur. Kalau setiap hari air jadi anggur, rusak ginjalmu. Kamu butuh air putih, betul? Jangan miracle terus hidupnya.
Kalau tiap hari jalan di atas air, kamu nggak bisa berenang. Jangan susah. Percuma ke hotel bintang 5, pas mau berenang, jalan. Ya kan, udah siap-siap kan, brah gitu kan. Nggak bisa, kalian nggak bisa tenggelam. Nggak gitu enak. Saya bilang nggak gitu enak. Ya ada saatnya ada miracle, ada saatnya hanya menikmati kasih Bapa. Amin. Sekalipun nggak ada miracle. Haleluya. Karena Bapa jauh lebih besar daripada miracle. Amin. Haleluya. Gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Nah gitu dong. Saya kan jadi semangat. Enggak ya. Tidak dipengaruhi oleh itu ya. Karena saya cinta Tuhan. Haleluya. Nah, without the Father, all things will never be established. Karena Bapa adalah fondasi. Betul? Ketika Bapa hadir, semuanya established. Waktu pelayanan, saya menyaksikan. Mungkin nanti ada yang mau kesaksian? Dari anak-anak? Diam semua, haleluya. Saya menemukan mereka, itu banyak hal yang keliru dalam pengenalan akan Tuhan. Banyak luka dari masa lalu. Bukan untuk pujian bagi saya, tapi saya menawarkan kasih Bapa di sorga. Dan mulai establish, mulai mengenal visi, mulai mengenal Tuhan dengan benar. Amin. So ketika kamu bertemu dengan Tuhan, kamu kenal dengan Bapa di sorga, semuanya kamu nyerap, sehingga kamu tinggal alurin. So ketika kamu hadir, kamu mewakili Bapa di sorga, semuanya establish. Dosa, mungkin gini, saya ada pengajaran dari huruf Ibrani tentang kebenaran dan kebohongan. Ya, bisa dilihat dari huruf Ibraninya, dan Tuhan punya hidden secret dalam bahasa Ibraninya. Mungkin kita diundang lagi nanti ya, sekali lagi. Nanti saya ajarin tentang emet itu. Bagaimana kebenaran kebolak-balik sampai Bapa ngomong hari ke-7 selesai, baru kebenaran itu benar establish. Ya, makanya saya bisa ayat ini karena ada pengajaran itu. So ini saya nggak mungkin bisa nyelesain materi ini dalam satu pertemuan. So next, saya bagiin itu kalau diundang lagi. Tolong bilang Kaupi ya. Oke, without the Father all things would never be established. Amin. Dan Yesus datang karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah bagi dunia ini. Sehingga ketika dia datang, dia establish his kingdom in the earth. Amin. Semuanya establish. Apa yang hari ini saudara sedang alami? Apa yang gak establish? Mungkin keuangan, mungkin kesehatan. Minta sama Bapa di sorga, semuanya akan establish. Amin? Ya, minta. Mari kita nikmati semua kemurahan Bapa. Karena semuanya itu untuk kamu memang. Yesus mati untuk kamu. Oke? Nah, apa yang kita harus lakukan? Next slide. Nah, membangun apa yang tidak kelihatan. Bagi orang dunia, salib adalah kebodohan. Betul? Dia melihat salibnya, kok ada orang mau disalib? Bodoh banget. Betul? Itu kebodohan. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Orang banyak kecewa sama Tuhan. Banyak orang jadi keluar dari Kristen karena gagal melihat yang tidak kelihatan. Coba seandainya dia ketemu His Calling Community. Enggak ya, itu komunitas yang kami bangun. Coba dia ketemu Rock Kemang. Dia nggak jadi murtad, betul nggak? Karena dia diajarkan hal yang tidak kelihatan. Dan teman-teman harus tahu, Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat, sama-sama, 1, 2, 3, telah terjadi. Jadi apa yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak kita, artinya yang tidak kita lihat lebih real daripada apa yang bisa kita lihat. Betul? Make sense sampai sini? Itu adalah Kejadian 1 ayat 0. In the beginning itu ayat 1. Sebelum beginning ada Tuhan. Amin? Dan Tuhan gak kelihatan. Dan itu lebih real daripada permulaannya.
Itu lebih real daripada pada mulanya. Karena pada mulanya ada, karena ada Tuhan. Make sense? So yang gak kelihatan lebih real daripada apa yang kelihatan. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Itu yang penting bagi kita. Dan iman bisa buat banyak hal. Nah, saya kasih tahu betapa pentingnya membangun yang tidak kelihatan. Banyak orang Kristen kecewa karena nggak bisa lihat. Saya bilang nggak bisa lihat. Makanya tadi lagunya cocok ya. Open up my eyes to the thing unseen. Kita harus minta Roh Kudus mencelikan mata kita. Kalau nggak kita jadi orang-orang Yahudi yang nggak bisa lihat Yesus sebagai Mesaya. Next slide. Nah, oke. Ibu-ibu siap? Tahu ini merek apa? Ya. Mantap ya, ini mereknya oke? Mau dapat satu? Yang mau katakan? Mau dong kalau mau ya. Kayak gini nggak usah diaminin. Kerajaan Allah aja amin ya. Maka semua ditambahkan. Haleluya. Bercanda. Itu merek-merek terkenal. Chanel, Hermes, dan LV. Ya saya ambil 3 aja, masih banyak yang lain ya. Oke, kita melihat ini tas, betul? Tas mahal ya. Mari kita lihat apa yang nggak kelihatan. Apa yang mereka mau? Next slide. Uang. Apa yang mereka jual? Next slide. Identitas, bukan tas. Next slide. Apa yang mereka mainkan? Next slide. Status sosial. Klik sekali lagi. Uang kelihatan, identitas nggak kelihatan, status sosial nggak kelihatan. Betul? Kamu nuker miliaran rupiah, kamu nuker ratusan juta, sebenarnya bukan buat beli tas, buat beli status sosial. Betul? Apa yang mereka jual? Identitas. Bahwa kita sedang diserang oleh, bukan diserang ya, kita ditawarkan sebuah hal yang nggak kelihatan sebenarnya. Dan kita pengen status sosial kita jadi kelihatan. Makanya kita beli tas. Tapi sebenarnya yang kita dapat bukan tasnya yang bagus, identitasnya yang bagus. Betul? So bisa bayangin, kalau identitasmu pulih, kamu berharga tanpa bawa tas ini, nggak laku tas ini. Betul? Kamu bisa bangun kota-kota buat kerajaan Allah. Karena tuker uang beli Hermes buat mendirikan kerajaan Allah. Amin? Haleluya. Karena yang mereka tawarkan sebenarnya identitas, bukan tas. Setuju? Ya? So, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Teman-teman berharga tanpa harus ditambah apapun. Karena darah Yesus udah sangat mahal buat kita. Lebih mahal dari ini semua. Oke? Tapi kalau dikasih jangan nolak, nggak apa-apa ya. Jual lagi, bangun kerajaan Allah. Tetap ya, ujung-ujungnya kerajaan Allah jauh lebih penting ya. Kalau saya yang dikasih saya jual, bener. Ya, terus istrinya buat istri saya beli yang lain yang dia suka. Enggak, bercanda ya. Next slide. Nah ini, siapa yang tahu? Ya, banyak orang bilang, pendeta ini cuma Alkitab doang ngomongnya. Enggak ya, saya ngomongin branded kali ini ya. Ini tahu semua? Tenet. I'm loving it. Ya, 14045. Apa yang mereka jual? Hah? Ayam, burger. Di luar negeri nggak ada ayam. Only burger. Oke, jualan apa? Burger. Ya. Bisnis modelnya apa? Franchise dan fast food, betul? No, you are wrong. Ada yang tahu bisnis modelnya apa? Apa? Properti. Kamu baca. Sampai ada orang yang bisa melihat betapa besarnya McDonald bisa jadi sebesar apa, yaitu yang bernama Ray Kroc. Tadinya didirikan oleh dua brothers yang mendirikan fast food hanya di food truck, dan ada satu manajer yang begitu hebat. Dia bilang, wow, ini amazing, dan dijadikan sistem franchise, oke? Dan ini mendunia $1 billion.
Karena ada satu orang yang melihat, yang dua orang itu nggak bisa lihat. Dua orang mungkin bisa masak yang hebat, tapi dia nggak bisa lihat bisnis modelnya sebesar apa. Tapi mereka mengganti bisnis mereka menjadi bisnis properti yang dimana setiap franchise-nya mereka beli propertinya, mereka harus sewa sama McDonald. Jadi dia beli properti, uang bayar propertinya dibayarin sama orang yang sewa franchise dia. Jelas sampai sini? Jadi dia dapetin properti dimanapun hanya gara-gara jual Oke. Teman-teman, saya mau kasih ini bukan ngajarin teman-teman untuk serakah atau bangun bisnis dan lain-lain, bukan. Tapi teman-teman bisa lihat gak? McDonald sebesar ini karena ada yang gak kelihatan di baliknya. Betul? Yang kita lihat adalah huruf M, warna kuning dan merah. Dan kita lihat mereka jual burger, no, bisnisnya properti. Jadi banyak hal yang kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani. Dan itu semua dikerjakan dunia, bos. Dan kalau kita orang Kristen gagal melihat yang nggak kelihatan, ya kita nggak akan pernah menang sama dunia. Karena Alkitab kan bilang, kalahkan dunia dengan imanmu. Betul? Iman kita telah mengalahkan dunia. Karena itu gereja harus melatih orang-orang menggunakan iman. Masih ada yang sering khawatir? Latihan, amin? Latihan kita. Nah, seberapa banyak orang melihat fathering ini penting? Next slide. Banyak orang menyepelekan tentang fathering. Why? Next slide. Karena lebih mudah pelayanan kemana-mana daripada develop satu anak rohani. Betul? Sini siapa yang bapak rohani? Siapa yang bapak jasmani? Saya dulu drummer. Di sini, di mana? Keliling. Main drum itu satu jam lebih gampang daripada nanganin satu anak rohani. Bener ya? Di sini yang paling lama Rere sama Erika. 8 tahun kemarin ya, 17 Juli 8 tahun His Calling Community. Dia paling lama. Ngeberesinnya, aduh mendingan main drum ya kalau pelayanan. Tapi saya lebih memilih untuk jadi bapak rohani. Karena saya bisa melihat apa yang gak kelihatan. Oke? Amin? So, berat jadi bapak, betul. Betul bapak jasmani, betul? Betul ya? But it's okay, kamu didesain memang untuk jadi fondasi. Kamu kuat untuk nanggung beban. Amin? Ya? So, para pria, kamu didesain memang untuk nanggung beban. It's okay. Dan ini banyak orang yang gak bisa lihat tentang fathering. Betapa eksponensialnya banyak anak-anak yang bisa dipulihkan hanya karena hati bapak. Oke? Oke. Saya ngomong hanya gamblang aja. Ada salah satu tempat yang dimana dari seberang, oke ya, dari seberang, ngerti ya? Mereka berkata kayak gini, di luar kamu anak orang lain, di dalam kamu anak saya. Doktrinnya gitu, oke? Dan itu banyak banget remaja yang masuk sana dan benar-benar menghambakan dirinya. Hanya gara-gara pembawaan soal bapak. Di luar kamu anak orang lain, di dalam kamu anak saya. Dan banyak. Dan they built an army. Oke? So, betapa kehausan tentang bapak di dunia ini. Dan dimanfaatkan. Dieksploitasi. Betul? So, dunia butuh bapak yang benar. Yaitu bapak di sorga, gak ada yang lain. Yang kita bisa datang kepada Bapa hanya melewati Yesus Kristus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. That's why kita orang Kristen gak salah, percayalah sama saya. Kita gak salah. Kita kenal siapa Bapa kita. Amin? So, saya udah mau selesai. Yang pertama adalah fathering. Poin pertama, latih anak-anak kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Yang pertama-tama cari dulu anak-anaknya. Ya, gimana mau melatih nggak ada anaknya, bener nggak? Berdoalah. Sedari dulu saya ngomong, kamu berdoa buat teman-temanmu. 2 orang saja, kayak MLM ya.
Ada nggak 2 orang aja temenmu? MLM aja getol coy. Masa kita nggak getol, bener nggak? 2 orang doakan, mentori mereka, pulihkan mereka, doakan mereka. Amin. Ya. Yang pertama, yang kelihatan yang kita sebut adalah iman. Oke, pelan-pelan. Enggak, next slide, ini di sini. Iman datangnya dari pendengaran akan firman Kristus. No doubt with it, oke? Nggak ada keraguan tentang itu, betul? Tapi ini hal yang perlu kita perhatikan sebagai bapak-bapak parental leadership ya. Next. Tapi belief system dari pendengaran, dari kata orang tua dan lain. Belief system itu bukan faith. Faith itu seperti like noun, sebuah kata benda yang itu ada di sana, sebuah objek, nangkep ya? Bahwa kita diberikan iman Kristus. So iman itu tinggal dalam kita ya. Tapi belief system itu yang kita create, yang kita lakukan, belief system. Dan banyak orang punya iman tapi belief systemnya kacau. Contoh, tidak ada uang pasti susah. Siapa yang sering dengar itu? Diam semua. Betul? Saya bersaksi. 1 tahun, 2 tahun pernikahan saya khawatir bahwa saya nggak punya uang. Uangnya ada, tapi kayak ngerasa khawatir aja gitu. Tahu kenapa? Karena dalam pernikahan papa mama saya, dari saya kecil, papa saya selalu ngomong sama mama saya, kurang nih kayaknya, kurang nih. Jadi saya dari kecil saya dengar begitu terus. Sampai saya nikah, saya bilang, kita nggak akan kekurangan. Karena saya punya ketakutan itu, maka saya punya uang tapi penuh ketakutan. Nangkap sampai sini? Saya punya iman, saya bisa ngomong hari ini, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Yesus akan memenuhi semua keperluanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Betul? Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Saya tahu ayat itu dari kecil. Tapi kenapa saya masih takut? Karena belief system saya nggak sinkron sama faith. Faith itu nggak dibuat-buat. Faith itu ada dasarnya. Amin? Yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan. So kalau kita beriman hal yang salah, itu bukan faith yang benar. Betul? Nah, belief system harus dibangun di atas faith yang benar. Nah, belief system itu diajarkan. Kalau kita berpikir kayak gitu terus, akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Betul? Oke, saya garis bawahi, disclaimer, bukan saya bilang gak perlu cari uang, gak perlu kerja, uang tidak dibutuhkan. No, bukan itu yang saya ngomong, oke? Tapi mindsetnya, tidak ada uang, pasti susah. Ya kamu ngerasa susah terus. Kalau kamu udah ngerasa susah, gimana mau cari uang? Orang ngerasa, begitu ada uang dikit, takut hilang duitnya. Gak bisa. Anggap sampai sini, ini membebaskan belief system kita. Kalau sudah cancer tidak bisa sembuh, siapa yang pernah dengar kayak gitu? Papa saya selalu ngomong kayak gitu. Bukan papa saya buruk ya, saya ngomongin papa saya terus nih jadinya. Tapi papa saya, dia dibaptis, dia terima Yesus. Sekarang kami sudah pulih besar-besaran. Tapi papa saya masih, ya karena 40 tahun, 50 tahun lebih ya kan, hidup tanpa firman Tuhan. Dia baru bertobat, sehingga belief sistemnya ke bawah terus. Harus minum obat, cari jodoh yang kaya. Haleluya. Banyak cari jodoh kaya, ujung-ujungnya juga 271T ya. Ini agak pinggir jurang ya, live lagi ya. Haleluya. Saya suka keceplosan memang. Oke, sampai mana tadi ya? Kalau ingat duit langsung lupa ya. Nah, itu kebiasaan manusia itu, begitu duit firman Tuhan lupa ya. Enggak bercanda ya. Oke, ini belief system. Bisa paham sampai sini? Bisa bayangin bahwa kita tinggal dalam gereja, kita diajarin tentang iman, tapi belief system perkataan kita bertentangan sama iman. Jadi apa anak-anak rohani kita? Make sense sampai sini? Ya, so para bapak tanggung jawab kita itu besar. Sama-sama bilang besar.
Dalam Kolose. Surat Kolose dikatakan, hai bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Kenapa yang ditulis bapak-bapak? Bukan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Itu lagu Inul ya. Karena pada zaman itu pendidikan diserahkan kepada bapak-bapak, bukan pada ibu-ibu. Tapi hari ini yang ibu-ibu berkata, haleluya. Tugas saya kan cari duit, kata bapak-bapak. Betul? Kamu yang ngajar anak. Kata siapa? Bible nggak ngomong gitu. Bapak bertanggung jawab kepada visi keluarga. So dia bertanggung jawab harus kontrol pengajaran apa yang bisa dia dengar. Oke? Milioner di Amerika dia bilang gini, ketika kamu kasih handphone ke anakmu, kamu bukan sedang kasih anakmu akses ke dunia, tapi kamu sedang kasih akses dunia kepada anakmu. No, sekali lagi kita kebalik-balik kan? Kita beliin handphone supaya tugas, supaya lebih pinter, supaya bisa ngerti coding, betul? Orang milioner di Amerika, dia nggak kasih handphonenya sampai dia ngerti apa gunanya handphone. Kenapa? Begitu dia kasih handphone, bukannya dia ngasih akses ke dunia, dia ngasih dunia akses ke anak kamu. That's why sekarang LGBT di mana-mana, karena medsos. Dan saya baca jurnalnya bahwa pengaruh media sosial hari ini sangat bertumbuh pesat. Masih belum menyaingi dari parenting sih, tapi bertumbuh sampai 37% pengaruhnya kepada anak muda. Masih tetap menang parenting. Kalau gereja nggak mempersiapkan parenting, dibantai kita sama medsos. Dan medsos gak bisa kesaring lagi, betul? Bisa nangkap sampai sini? Kita harus melihat, saya mengencourage teman-teman. Generasi di bawah kita tuh dalam bahaya. So kita dalam urgency. Mari giatlah kita melayani Tuhan, amin? Dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan biar semangat ya. Motivator aja saya nih. Yang kedua, latih, tadi yang pertama apa? Latih anak-anakmu untuk hal-hal yang tidak kelihatan, iman dan belief system. Ajar anak-anakmu mengandalkan Tuhan, lihat dengan iman, jangan khawatir, jangan takut akan dunia ini. Oke? Yang kedua, focusing and targeting. Lesatkan mereka kepada tujuan mereka. Karena moto GBI Rock apa? We help you to fulfill your destiny. Kita tuh bangun infrastruktur buat anak-anak kita. Betul? Betapa banyak orang yang artis-artis yang berbakat, tapi mereka gak pernah bisa jadi artis. Karena dia harus jadi kuli panggul untuk hidupin adik-adiknya. Betul? Betapa banyak pelukis-pelukis yang hebat yang Tuhan sudah ciptakan, tapi gak bisa karena dia harus kerja di kantoran untuk hidupin adik-adiknya. Kalau dia ada Bapak rohani yang bangun infrastruktur buat mereka, maka dia akan melihat bahwa karya Tuhan begitu besar dalam hidupnya. Amin. Nah, you have to know exactly what you are doing now. Kamu harus ngerti apa yang kamu sedang lakukan hari ini. Main keyboard untuk apa? Main drum, main keyboard, khotbah, gembala komsel, usher, multimedia. Kamu harus tahu kamu sedang ngapain sih? Kamu nggak tahu, kamu cuma keliling di tempat. Oke? Karena visi kami mencetak 1 juta pemimpin anak muda. So saya ngomong untuk para leader. Kalau kamu nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan, kamu sedang keliling di tempat. Amin? Kamu harus punya strategi untuk membangun sebuah visi. Ya? So bersama-sama, saya bukan menghakimi ya, jangan tegang, oke? Saya bukan menghakimi. Saya juga tadinya dari drummer. Tapi di mentor dan lain-lain, saya ngerti panggilan saya. So bukan saya berbicara ini salah, bukan. Oke? Tapi ayo, ada sesuatu hal yang mungkin kamu belum lihat, yang Tuhan sediakan lebih besar lagi. Amin? So bergabung, itu makanya Royal Priesthood Community. Kenapa jadi community? Karena semuanya harus berguna. Karena semuanya harus ngerti tujuannya dalam komunitas itu. Amin? Bukan cuma main-main musik doang. Ada sorga yang kamu bawa dalam setiap melodimu. Amin? Nah, pemain musik boleh maju ke depan. Selesai, saya tutup dengan ini. Ini dari Bethel Church, Bill Johnson, senior pastor. If you live
If you live costly, your friends will call you wise. You just won't move many mountains. Apabila kamu hidup berhati-hati, teman-temanmu akan menyebutmu bijaksana. Kamu hanya tidak akan memindahkan banyak gunung. Ini kayak paradoks, betul? Seringkali orang Kristen terlalu berhati-hati, betul? Pertanyaannya, kalau ada orang sakit masuk di tempat ini, berani nggak doain? Tiba-tiba keluar di depan ada orang sakit, berani nggak doain? Kita sering mengaku menggunakan hikmat, kita berhati-hati, betul? Makanya kita nggak lihat banyak gunung pindah. Kita nggak berani investasi hal yang belum kita lihat. Investasi ke anak-anak, anak-anak muda, investasi kepada generasi ini. Kita nggak tahu mereka gagal atau enggak, betul nggak? Setuju? Kita nggak tahu loh mereka gagal atau enggak. Banyak anak-anak rohani kami juga yang meninggalkan komunitas ini kok, it's okay. Tapi saya percaya one day akan lebih banyak lagi anak-anak yang jadi daripada yang keluar. Amin. Karena itu janji Tuhan, Dia akan memulihkan hati Bapa kepada anak-anak. So, ayo kita nggak perlu berhati-hati. Nanti kalau kita luangin waktu, udah capek-capek, nanti anak-anak gak jadi. Saya udah kasih uang, kasih modal, nanti dia lari, nanti dia tipu. It's okay. Itu adalah resiko yang patut kita ambil sebagai bapak. Sini yang punya anak, kalau anakmu mau berbisnis, kamu kasih modal gak? Kan gak tahu kan dia pasti berhasil apa enggak. Tapi kita kasih kan? Sama. Anak-anak rohani juga begitu. Kita nggak pernah tahu waktu yang kita udah bayar mereka jadi apa, kita nggak pernah tahu. Tapi mari kita berdoa buat mereka. Amin. Mau semuanya? So be a father, bilang kiri kanan. Be a father.